Pernahkah Anda merasa takut pada sesuatu yang belum pernah menyakiti Anda? Mungkin takut pada ruangan yang gelap atau pada hewan yang sebenarnya tidak berbahaya? Kita sering menyebutnya fobia, tapi logika memberitahu kita sesuatu yang berbeda. Takut itu mungkin bukan milik Anda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sebuah aroma yang sederhana bisa membawa warisan ketakutan. Ini semua berawal di tahun 2013. Para ilmuwan melakukan sebuah eksperimen yang ternyata akan mengubah cara kita memandang warisan trauma. Coba Anda bayangkan ini. Seekor tikus jantan diajari untuk takut pada bau bunga sakura. Setiap kali dia menciumnya, ada sengatan listrik kecil. Sederhana kan? Nah, tikus ini kemudian punya anak. Dan disinilah sesuatu yang aneh terjadi. Anak-anaknya, bahkan sampai ke cucu-cucunya, juga menunjukkan rasa takut yang sama pada bau itu. Padahal, mereka sama sekali belum pernah menciumnya. Ketakutan itu diwariskan. Dr. Carrie Ressler, peneliti utamanya, mengatakan begini, ini bukan cuma soal tikus. Ini tentang bagaimana pengalaman orang tua kita bisa benar-benar membentuk biologi kita, bahkan jauh sebelum kita lahir. Tapi, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin sebuah ketakutan bisa diwariskan? Jawabannya bukan ada di DNA itu sendiri, tapi di sesuatu yang melapisinya. Semacam hantu di dalam gen. Mari kita bicara tentang data yang ada di dalam darah Anda. Namanya adalah epigenetika. Ini bukan tentang mengubah gen, tapi tentang lapisan instruksi di atasnya. Lapisan yang memberitahu gen kapan harus menyala dan kapan harus mati. Begini cara gampangnya, anggap saja DNA Anda itu seperti hardware komputer. Kodenya tetap. Nah, epigenetika itu softwarenya. Dia yang ngasih tahu hardwarenya harus ngapain. Jadi, software ini bekerja lewat beberapa cara. Salah satu yang paling penting namanya metilasi DNA. Ini seperti tanda kimia kecil yang nempel di gen untuk membuatnya diam. Ada juga cara lain yang mengubah cara DNA kita terbungkus, jadi lebih gampang atau lebih susah dibaca. Pada dasarnya, ini adalah cara tubuh kita mencatat pengalaman. Oke, kita balik lagi ke tikus tadi. Para peneliti menemukan sesuatu di dalam sperma tikus jantan yang trauma itu. Gen yang tugasnya mendeteksi bau bunga sakura ternyata punya tanda metilasi yang berbeda. Jadi, tanda epigenetik ini, memori akan ketakutan itu, diwariskan lewat spermanya. Dan ternyata, fenomena ini bukan cuma terjadi di lab. Sejarah kita sebagai manusia juga penuh dengan gema-gema trauma, yang sepertinya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lihat saja buktinya, penelitian menemukan pola epigenetik yang mirip pada keturunan penyintas Holocaust. Mereka punya perubahan pada gen yang mengatur stres. Gema dari peristiwa besar seperti serangan 9/11 atau bahkan kelaparan yang ekstrem di masa lalu, sepertinya juga meninggalkan jejak biologis pada generasi setelahnya. Contohnya seperti kelaparan musim dingin di Belanda, di akhir Perang Dunia Kedua. Sebuah populasi yang tadinya sehat, tiba-tiba harus menghadapi kelaparan yang sangat parah. Ini secara tidak sengaja menciptakan sebuah eksperimen alami yang tragis. Hasilnya, anak-anak yang masih ada di dalam kandungan saat itu menunjukkan efek kesehatan yang berbeda-beda, tergantung kapan tepatnya ibu mereka kelaparan. Paparan di awal kehamilan, misalnya, berhubungan dengan resiko penyakit jantung di kemudian hari. Sementara paparan di akhir kehamilan berhubungan dengan masalah gula darah. Seolah-olah tubuh mereka sudah diprogram untuk bisa bertahan hidup di dunia yang serba kekurangan. Sebuah program yang mereka bawa terus. Tapi, ini bukan berarti semuanya sudah jadi takdir. Biologi kita bukan sebuah kalimat yang tidak bisa diubah. Ceritanya ternyata jauh lebih rumit dari itu. Ada sebuah konsep yang namanya plastisitas fenotipik. Intinya, ini adalah kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, tanda-tanda epigenetik tadi itu bisa berubah. Mereka bukan luka permanen, tapi lebih seperti catatan yang terus diperbarui seiring kita hidup. Dan kita harus sangat hati-hati di sini. Melakukan penelitian seperti ini pada manusia itu sangat sulit. Kita tidak bisa begitu saja memisahkan mana warisan biologis dan mana pengaruh lingkungan atau pola asuh. Jadi sampai sekarang, bukti yang benar-benar kuat dan jelas tentang pewarisan trauma epigenetik pada manusia, ya masih terus dicari. Kita ini sedang berada di perbatasan baru ilmu pengetahuan. Jadi, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Rasa takut yang Anda miliki, tapi Anda tidak bisa jelaskan asalnya. Mungkin itu bukan sekedar fobia.
Mungkin itu adalah sebuah gema, sebuah cerita dari masa lalu yang tertulis di dalam biologi Anda. Kalau memang memori bisa tertulis dalam darah kita, lalu cerita apa yang sedang disampaikan oleh DNA Anda? Coba kita pertimbangkan anomali ini. Kecemasan yang muncul tanpa pemicu. Sebuah respons tanpa adanya stimulus. Ada kemungkinan sinyal ini bukan berasal dari Anda. Mari kita bedah sumbernya. Bagian pertama, jejak historis. Jadi, data menunjukkan bahwa pengalaman hidup bisa menjadi instruksi. Instruksi yang diukir bukan di atas batu, tapi di dalam biologi kita. Data ini melampaui batasan laboratorium. Ia tertulis dalam sejarah. Setiap bencana kelaparan, setiap perang, setiap trauma massal adalah sebuah titik data. Semuanya tercatat dan abadi. Kita mulai dengan studi kasus primer, musim dingin kelaparan di Belanda tahun 1944. Variabelnya, kekurangan nutrisi yang akut. Hasilnya, ternyata terukur bahkan 2 generasi kemudian. Datanya konklusif. Paparan kelaparan sebelum lahir ternyata memicu semacam pemrograman ulang biologis. Keturunannya menunjukkan tingkat obesitas yang lebih tinggi, diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskuler. Mekanismenya, perubahan metilasi DNA pada gen IGF-2. Seolah-olah ada sebuah saklar biologis yang telah dinyalakan, dan sifatnya permanen. Nah, mekanisme ini disebut epigenetika. Jadi, lingkungan tidak mengubah kode genetik Anda, tapi lingkungan bisa menambahkan semacam catatan atau anotasi. Label kimia seperti gugus metil, ini berfungsi sebagai instruksi, aktifkan atau nonaktifkan. Dan instruksi ini ternyata bisa diwariskan. Pola ini terkonfirmasi lagi. Kita lihat studi kasus kedua, keturunan dari para penyintas Holocaust. Variabelnya berubah, bukan lagi kekurangan nutrisi, tapi teror psikologis yang ekstrim. Riset dari Rachel Yehuda berhasil mengidentifikasi sebuah anomali biologis. Subjeknya adalah para keturunan penyintas. Apa yang diobservasi? Kadar kortisol yang tidak normal. Kortisol adalah hormon stres utama kita. Lalu ditemukan juga tanda epigenetik pada gen FKBP5, yaitu gen yang mengatur respons terhadap stres. Kesimpulannya, tidak bisa dihindari. Mereka mewarisi sebuah kesiapan biologis untuk menghadapi trauma yang bahkan tidak pernah mereka alami sendiri. Sistem saraf mereka seolah sudah terkalibrasi untuk dunia yang berbahaya bahkan sebelum mereka dilahirkan. Oke, kita masuk ke bagian kedua, wadah biologis. Sekarang, analisisnya kita geser dari data sejarah langsung ke unit individunya, langsung kepada Anda. Coba sekarang terapkan logika ganjil ini. Kecemasan yang Anda rasakan di tengah malam tanpa alasan yang jelas, mungkin itu bukan kecemasan Anda. Mungkin itu adalah alarm bahaya dari leluhur Anda, sebuah sisa-sisa memori yang diaktifkan 80 tahun yang lalu. Dengan data ini, konsep identitas perlu kita dekonstruksi. Pilihan-pilihan Anda, mungkin itu adalah residu dari kelaparan. Ketakutan-ketakutan Anda, sinyal stres dari leluhur, dan kepribadian Anda hanyalah sebuah kompilasi data. Kumpulan instruksi untuk bertahan hidup dari masa lalu. Kalau begitu, fobia bukanlah sesuatu yang irasional, anggap saja ini instruksi yang logis, namun sudah usang. Sebuah protokol keamanan dari leluhur yang masih berjalan di sistem operasi biologis Anda. Gema dari ancaman yang telah lama terlupakan. Ini membawa kita ke bagian ketiga dan terakhir, keruntuhan eksistensial. Mari kita analisis implikasi akhir dari semua data yang ada. Ahli biologi Robert Sapolsky menyatakannya begini, kita hanyalah produk dari keberuntungan biologis dan lingkungan yang tidak kita kendalikan. Setiap tindakan kita adalah puncak dari segala sesuatu yang terjadi sebelumnya. Tidak ada ruang bagi diri yang terpisah untuk melakukan intervensi. Pertanyaan finalnya jadi begini, jika rasa takut Anda, respons stres Anda, bahkan reaksi Anda, semuanya ditentukan oleh kompilasi data dari orang-orang yang telah mati, lantas di mana letak kehendak bebas Anda? Kesimpulan akhir, Anda mungkin mengira Anda adalah penulis dari hidup Anda. Tapi analisis menunjukkan sebaliknya. Anda bukan penulisnya, Anda adalah naskahnya, yang sedang dibaca ulang oleh biologi. Tetap ganjil, tetap logis, analisis selesai.